Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sumila Hastuti, di History Class Channel. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Coba diperhatikan gambar ini. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, betul sekali. Tentang India. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sejarah tentang peradaban India kuno. Berikutnya, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? 1. Mampu memahami dan menganalisis letak India. Yang kedua, mampu memahami dan menganalisis sejarah singkat India. Yang ketiga, mampu memahami tentang penduduk India. Yang keempat, mampu menganalisis tentang hasil kebudayaan India kuno. Yang kelima, mampu menganalisis pengaruh hasil kebudayaan India kuno bagi dunia dan bagi Indonesia. Sebelum masuk pada materi inti tentang peradaban India kuno, kita belajar dulu tentang apa sih peradaban itu? Nah, pengertian peradaban secara umum merupakan identitas seluas-luasnya dari semua hasil budidaya manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik seperti bangunan, jalan, maupun non-fisik, nilai, ketertiban, seni, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Peradaban sendiri diidentifikasi melalui unsur-unsur objektif secara umum seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, institusi, serta melalui identifikasi diri secara subjektif. Pengertian peradaban secara khusus yang lebih sempit, bahwa peradaban itu merupakan segala bentuk kemajuan, baik berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat dalam masyarakat. Pengertian peradaban menurut beberapa para ahli sejarah. 1. Menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, peradaban adalah bagian halus dan indah seperti seni, di mana dalam suatu masyarakat yang telah maju berarti memiliki peradaban yang tinggi. 2. Menurut Huntington, peradaban sering digunakan untuk menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap perkembangan kebudayaan. Tepatnya pada saat perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berupa unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, santun, luhur, dan sebagainya. Maka, dalam masyarakat pemilik budaya tersebut dikatakan memiliki peradaban yang tinggi. Yang ketiga, menurut Albion Small, peradaban adalah kemampuan manusia untuk mengendalikan dorongan dasar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan budaya mengacu pada kemampuan manusia untuk menguasai alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, hal penting yang berkaitan dengan peradaban adalah kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu?
Nah, pengertian kebudayaan secara umum atau dalam arti yang luas mengarah pada sebutan dari cara hidup sekelompok orang, yang berarti cara mereka melakukan sesuatu, menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, seni, pola bersama, perilaku dan interaksi bersama, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat, serta kebudayaan adalah merupakan pola perilaku yang ada dalam sekelompok sosial. Pengertian kebudayaan secara khusus dalam arti yang lebih sempit bahwa kebudayaan itu merupakan cara hidup manusia yang selalu berkembang dan dimiliki bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya, pengertian kebudayaan menurut beberapa para ahli sejarah. Di antaranya, 1. Menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, pengertian kebudayaan secara umum adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya dalam bermasyarakat. Unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah berupa bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, serta ekonomi, religi, dan kesenian. Wujud kebudayaan menurut Kuncharaningrat yaitu nilai-nilai budaya, sistem sosial, serta kebudayaan fisik. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, pengertian kebudayaan secara umum adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmania yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam dan sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat dijadikan untuk keperluan hidup masyarakat. Nah, bagaimana hubungan peradaban dan kebudayaan? Peradaban memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan bagian dari peradaban, yaitu semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat untuk mencapai kemajuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mempunyai kebudayaan tinggi merupakan masyarakat yang memiliki peradaban yang maju bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Terdapat beberapa daerah yang dianggap sebagai pusat peradaban awal manusia di dunia. Di antaranya yaitu peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, peradaban India kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban Tiongkok kuno, dan peradaban Amerika kuno. Pada kesempatan ini, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai peradaban India kuno.
Nah, berikutnya kita masuk pada materi inti yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu peradaban India kuno. Di sini ada peta konsep tentang peradaban India kuno. Apa sih yang harus kita pelajari? Satu, tentang letak India. Yang kedua, sejarah singkat India. Yang ketiga, penduduk India. Yang keempat, hasil kebudayaan India. Yang kelima, pengaruh peradaban India. Pembahasan yang pertama tentang letak India. Di sini ada peta India. Di sebelah utara negara India berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan Cina. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sri Lanka dan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala. Di sebelah barat berbatasan dengan negara Pakistan dan Laut Arab. Yang kedua, sejarah singkat India. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, peradaban India disebut juga peradaban lembah sungai Indus dan Gangga atau peradaban Harappa. Pusat peradaban ini ada di kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Peradaban tersebut diperkirakan sudah ada sekitar tahun 2800 sampai dengan 185 sebelum Masehi. Mari kita lihat tabel berikut. Yang pertama, bidang politik. India kuno, sistem pemerintahannya bersifat monarki, sistem monarki atau kerajaan. Pada India modern, sistem pemerintahannya republik, merupakan sebuah negara republik demokrasi parlementer. Yang kedua, bidang ekonomi. Masyarakat India kuno hidup dengan cara bertani, beternak, dan berdagang. Jadi melalui pertanian, peternakan, dan perdagangan. Masyarakat India modern hidup dengan cara bertani, beternak, berdagang, melalui pertambangan, dan juga industri. Yang ketiga, bidang sosial. Masyarakat India kuno hidup dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat sistem kasta, yaitu penggolongan ataupun klasifikasi di dalam masyarakat. Pada masyarakat India modern, terdapat kelas-kelas ataupun klasifikasi pada masyarakat, tetapi tidak seketat pada sistem kasta. Yang keempat, bidang kepercayaan. Masyarakat India kuno percaya dan menyembah banyak dewa, serta sudah mulai mengenal agama Hindu. Pada masyarakat India modern, sistem kepercayaannya, mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha. Peradaban India kuno berpusat di dua lembah sungai besar. Peradaban lembah sungai yang pertama ada di peradaban lembah sungai Indus. Tahun 2800 sebelum Masehi sampai dengan 1800 sebelum Masehi, meliputi wilayah Pakistan dan India Barat. Yang kedua, peradaban di lembah sungai Gangga. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di antaranya pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya dan Kenya.
Peranan Sungai Indus dan Sungai Gangga sangat besar bagi perkembangan peradaban di India kuno. Peranan kedua sungai besar tersebut adalah satu, wilayah di sekitar sungai sangat subur, sehingga memudahkan mereka untuk bercocok tanam. Peranan yang kedua, memudahkan mereka untuk melakukan perdagangan dengan bangsa lain untuk transportasi, yaitu melalui pelayaran. Peranan yang ketiga, sungai dianggap sebagai tempat yang suci sesuai dengan kepercayaan mereka. Yang ketiga, penduduk India. Penduduk India terdiri dari beberapa suku bangsa. Yang pertama, suku bangsa Dravida. Suku bangsa Dravida ini merupakan penduduk asli India yang memiliki ciri-ciri kulit hitam, hidung pesek, tubuh pendek, rambut keriting, bibir tebal. Mereka mendiami kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Yang kedua, suku bangsa Arya. Suku bangsa Arya ini merupakan suku bangsa pendatang dari Asia Tengah yang masuk ke India melalui celah Khyber. Memiliki ciri-ciri fisik berkulit putih, berhidung mancung, berambut lurus, dan bibir tipis. Nah, hubungan penduduk asli India yang tinggal di kota Mohenjo-daro dan Harappa kemudian membaur dengan suku bangsa pendatang dari Asia Tengah, yaitu suku bangsa Arya. Suku bangsa Arya termasuk suku bangsa Indo-Jerman yang masuk ke India melalui celah Khyber pada sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Percampuran kebudayaan yang terjadi antara suku bangsa Dravida, penduduk asli India, dengan suku bangsa Arya ini pada akhirnya membentuk kebudayaan baru yang kemudian menjadi dasar-dasar dari kebudayaan agama Hindu yang disebut dengan Hindustan. Pada masa ini, India disebut masuk pada zaman Weda, yaitu sekitar tahun 1800 sampai 600 sebelum Masehi. Mereka memeluk agama Hindu dan mempercayai bahwa kitab Weda dianggap sebagai kitab suci. Salah satu ajaran dari kebudayaan Hindustan atau Hindu adalah mengenal adanya sistem kasta, yaitu sistem stratifikasi sosial. Dalam sistem kasta ada 4 tingkatan atau golongan, yakni 1. Kasta Brahmana, 2. Kasta Ksatria, 3. Kasta Waisya, 4. Kasta Sudra. Suku bangsa lain yang mendiami India selain suku bangsa Dravida dan suku bangsa Arya adalah suku Tamil. Ini datang dari Asia Selatan. Suku Telugu ini datang dari negara Andhra Pradesh dan Telangana. Kemudian ada suku Kannada dari negara bagian Karnataka. Berikutnya ada suku Chakma dari India Timur. Berikutnya ada suku Gujarat, suku Garo, suku Kaibarta, suku Kashmir, dan suku Punjab. Yang keempat, tentang hasil kebudayaan India kuno.
Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu lahir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Lahirnya agama Hindu dimulai dari masuknya suku bangsa Arya ke India. Kemudian terjadi percampuran kebudayaan antara suku bangsa Arya dan kebudayaan suku bangsa Dravida. Kitab suci agama Hindu ini adalah Weda dan menyembah 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Ajaran yang lain dari agama Hindu adalah Vaisnava, Vaisa, Sakta, dan Smarta. Kitab sucinya adalah Weda atau Veda yang di dalamnya terdapat sistem kasta. Ada 4 kasta di India dalam agama Hindu. 1 kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang keempat kasta Sudra. Hasil kebudayaan India kuno yang kedua, yaitu lahirnya agama Buddha tahun 600 sebelum Masehi. Lahirnya agama Buddha dari seorang ksatria di India yang bernama Siddhartha Gautama, bangsawan dari kerajaan Kapilawastu yang mencari jati diri keluar dari istana. Dia bersemedi di bawah pohon Bodhi di kota Bodh Gaya, yang melahirkan ajaran yang dikenal dengan ajaran Buddha atau agama Buddha. Dalam agama Buddha ini berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Sang Hyang Adi, Parama Buddha yang Tathagata. Kitab suci yang dipercayai adalah kitab suci Tripitaka yang dikenal sebagai Kanon Pali atau Pali Kanon. Memiliki jalan mulia berunsur 8 atau disebut 8 jalur kebenaran. Atau di sini Arya Atangiko Mongga, 1 pengertian yang benar, pikiran yang benar, yang ketiga ucapan yang benar, yang keempat perbuatan yang benar, yang kelima pencaharian yang benar, yang keenam daya upaya yang benar, yang ketujuh perhatian yang benar, yang kedelapan konsentrasi yang benar. Hasil kebudayaan yang ketiga, stupa agung, Sanchi, 300 tahun sebelum Masehi. Merupakan bangunan batu tertua di kota Sanchi, India. Berfungsi untuk menyimpan abu jenazah penganut agama Buddha, tempat meditasi, simbol ajaran agama Buddha. Stupa ini dimahkotai catra. Pembangunan Sanchi Stupa secara luas dikaitkan dengan Kaisar Asoka. Ia merupakan kaisar ketiga dari dinasti Maurya yang saat itu menguasai sebagian besar anak benua India dari Afghanistan ke Bengal. Stupa ini dimahkotai struktur seperti payung yang menyimbolkan derajat tinggi dan keagungan. Luas bangunan ini 120 kaki atau 37 meter dengan tinggi 54 kaki atau 17 meter. Hasil kebudayaan India yang keempat, Kitab Mahabharata, 400 tahun sebelum Masehi.
Kitab Mahabharata adalah salah satu karya besar dari India yang dianggap suci dan paling istimewa bagi pemeluk agama Hindu. Isinya menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Kitab Mahabharata ini disusun oleh Vyasakrishna Dwipayana di India pada sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa. Di Indonesia, salinan dari berbagai bagian kitab Mahabharata telah digubah dalam bentuk kakawin berbahasa Jawa kuno oleh para pujangga ternama sejak akhir abad ke-10. Kitab Mahabharata juga diakui sebagai salah satu wiracarita terpanjang di dunia yang memiliki lebih dari 100.000 sloka dengan sekitar 1,8 juta kata. Hasil kebudayaan India yang kelima, Kitab Ramayana, tahun 400 sebelum Masehi. Kitab Ramayana ini merupakan kitab yang mengandung ajaran agama Hindu. Kitab Ramayana dikarang oleh Walmiki. Kitab Ramayana ini menceritakan kisah kepahlawanan Sang Rama, raja yang terkenal dari India yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga dengan ibu kota di Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, Rama adalah awatara Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Di dalam kitab Ramayana diceritakan tentang kisah Rama dan Sinta, inkarnasi dari Laksmi yang merupakan istri Dewa Wisnu. Selain itu, diceritakan pula kepahlawanan Rama dan perjalanannya mengalahkan raksasa Rawana. Hasil kebudayaan India yang keenam, Kitab Natya Sastra, tahun 200 sebelum Masehi. Kitab Natya Sastra ini berisi tentang seni pertunjukan, komponen pagelaran, dan tari Bharatanatyam, yakni tari tertua di India. Teksnya terdiri dari 36 bab dengan total kumulatif 6.000 puisi-puisi yang menggambarkan seni pertunjukan. Subjek yang tercakup dalam risalah ini meliputi komposisi dramatik, struktur drama, dan konstruksi panggung untuk menjadi tuan rumah, genre acting, gerakan tubuh, make up dan kostum, peran dan tujuan seseorang art director, tangga nada, alat musik, dan integrasi musik dengan seni pertunjukan. Hasil kebudayaan India yang ketujuh adalah Kuil Cahitya-griha, tahun 185 sebelum Masehi. Kuil Cahitya-griha sebagai tempat meditasi para Sami Buddha atau sebagai tempat suci mereka. Ciri khas dari bangunan ini adalah pintunya yang berbentuk tapal kuda dan ditopang 2 pilar. Hasil kebudayaan India yang ke-8, pilar besi Delhi,
Pilar besi Delhi atau disebut juga dengan Kirti Stamba merupakan monumen untuk memperingati kebesaran Dewa Wisnu dan Raja Chandragupta, penghormatan dan sebagai alat astronomi pada masa purba. Fakta unik dari pilar ini tidak berkarat, tidak keropos, dan tidak rusak. Hasil kebudayaan India yang ke-9, patung ronggeng gadis menari. Patung ini terbuat dari perunggu yang berbentuk seorang gadis muda dengan berpostur kurang sopan, dengan sebelah tangannya mencekak pinggul sambil mengikuti rentak musik dengan tangan dan kaki. Hasil kebudayaan India yang ke-10, The Priest King. Di kota Mohenjo-daro ditemukan arca seseorang pendeta berjanggut, memakai pita, melingkari kepalanya, dan berpakaian baju yang dihiasi dengan gambar-gambar yang menyerupai daun semanggi. Hasil kebudayaan India yang ke-11, tembikar, tahun 1300 sebelum Masehi. Fungsi tembikar yang utama adalah sebagai aksesoris dan penghias ruangan karena memiliki nilai estetika yang tinggi. Hasil kebudayaan India yang ke-12, materai atau lempengan tanah. Materai ini terbuat dari tanah liat yang dibakar berbentuk segi empat dengan bentuk manusia dan hewan. Biasanya digunakan para pedagang untuk menandai barang-barang miliknya. Hasil kebudayaan India yang ke-13, The Lion Capital of Asoka. Merupakan patung 4 singa berdiri yang saling membelakangi. Di bawahnya terdapat bunga teratai yang menjadi lambang nasional India. Sedangkan roda di bawah singa menjadi model yang ada di bendera India. Berfungsi sebagai media penyebaran agama Buddha. Hasil kebudayaan India yang ke-14, perhiasan. Perhiasan pada zaman India kuno meliputi gelang, anting, kalung, cincin, dan sudah menggunakan bahan dari emas dan perak. Hasil kebudayaan India yang ke-15, Kota Tua Mohenjo-daro. Kota Mohenjo-daro adalah situs kota tua berupa sisa-sisa pemukiman terbesar dari kebudayaan lembah Sungai Indus yang terletak di Provinsi Sindh, Pakistan. Dibangun pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Kota Mohenjo-daro memiliki bangunan yang luar biasa karena memiliki tata letak terencana yang berbasis grid jalanan yang tersusun menurut pola-pola yang sempurna. Bangunan-bangunan di kota ini begitu maju dengan struktur-struktur yang terdiri dari batu bata buatan berbahan lumpur dan kayu bakar. Terjemur matahari yang merata ukurannya. Di dalam kota terdapat air dari sumur yang disalurkan ke rumah-rumah. Beberapa rumah ini dilengkapi kamar yang terlihat ditetapkan untuk mandi atau kamar mandi. Air buangannya disalurkan ke selokan yang tertutup di pinggir jalan-jalan utama.
Pintu masuk rumah hanya menghadap lapangan dalam dan lorong-lorong kecil. Ada berbagai bangunan yang hanya setinggi 1 atau 2 tingkat. Hasil kebudayaan India ke-16, Kota Tua Harappa. Kota Harappa adalah sebuah kota di Punjab. Ini merupakan sisa-sisa bangunan dari sebuah kota yang sudah hancur. Terletak di timur laut Pakistan atau sekitar 35 km tenggara Sahiwal. Kota ini terletak di bantaran bekas sungai Ravi. Dalam buku sejarah peradaban dunia kuno 4 benua tahun 2017 karya Anissa Septianingrum, peninggalan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya tata kota peradaban Mohenjo-daro dan Harappa memiliki tata kota yang sudah teratur dan memperhatikan faktor kesehatan, keindahan, dan pertahanan. Rumah warga, gedung-gedung, dan kompleks pertokoan saling berintegrasi sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Sanitasi dan irigasi kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah diatur secara modern. Lorong-lorong dan jalan-jalan kota dilengkapi dengan saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari rumah tangga menuju sungai. Terakota dan piktograf peninggalan terakota pada kota Harappa berupa patung tanah liat berbentuk makhluk mitologi dan beberapa hewan yang dianggap istimewa. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa menggunakan huruf piktograf, huruf yang berbentuk gambar dalam beberapa hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaan India yang ke-17, Sampo, tahun 400 sebelum Masehi. Praktek penggunaan sampo pertama kali didemonstrasikan di India. Kata sampo berasal dari bahasa Hindi sampo, yang artinya pijat. Hasil kebudayaan India yang ke-18, Yoga, tahun 1900 sebelum Masehi. Yoga berasal dari kata yug, yang artinya cara menyatukan diri. Dari awalnya, yoga merupakan bagian dari tradisi meditasi dan ritual dengan beragam gerakan fisik dalam masyarakat Hindu. Hasil kebudayaan India yang ke-19, Catur, tahun 700 Masehi. Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang bermain pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak. Catur diyakini berasal dari India yang mempunyai nama asli Caturanga. Hasil kebudayaan India yang ke-20, bedah plastik, tahun 600 sebelum Masehi. Metode bedah plastik berawal dari seorang tabib di India, Sushruta, membuat catatan Susutra Samhita. Pada masa itu, ia sudah dikenal melakukan praktek prosedural dengan menambal kecacatan pada hidung. Hasil kebudayaan India yang ke-21, bela diri, ilmu bela diri, tahun 600 Masehi. Menurut legenda, sumber dari semua ilmu bela diri yang ada di dunia berasal dari India. Penciptanya yakni Dharma, yang sekaligus pendiri kuil Shaolin.
Hasil kebudayaan India yang ke-22 adalah kancing tahun 2000 sebelum Masehi. Kancing dari cangkang kerang bergelombang sudah dikenal sebagai ornamen di peradaban lembah Sungai Indus. Namun, kancing baru dikenal sebagai mengancing dan menutup pakaian pada abad ke-13 oleh Jerman. Hasil kebudayaan yang ke-23 dari India adalah operasi katarak tahun 600 sebelum Masehi. Satu metode Susruta saat melakukan operasi katarak, yakni mendorong katarak ke dalam ruang bola mata yang seperti kaca. Namun pada zaman tersebut belum ada anestesi sehingga pasien dalam keadaan sadar. Hasil kebudayaan India yang ke-24 adalah galangan kapal tahun 2400 sebelum Masehi. Galangan kapal pertama di dunia dibangun di kota Harappa, Gujarat, India. Fungsinya untuk mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan kapal, seperti tempat memperbaiki kapal. Materi berikutnya adalah materi yang kelima, tentang pengaruh kebudayaan India kuno satu terhadap dunia. Di antaranya, agama Hindu menjadi agama terbesar ketiga di dunia. Pemeluknya mencapai 1,16 miliar dari seluruh penduduk dunia. Pemeluk agama Hindu terbesar berada di negara India dengan jumlah mencapai 1,05 miliar. Negara lainnya yang juga memeluk agama Hindu diantaranya negara Bangladesh, negara Indonesia, negara Pakistan, negara Sri Lanka, negara Amerika, negara Malaysia, negara Inggris, negara Mauritius. Yang kedua, agama Buddha. Pengaruh agama Buddha di dunia. Buddha adalah sebuah agama yang dianut oleh sekitar 488 juta orang di seluruh dunia. 495 juta atau 535 juta orang pada tahun 2010-an, mewakili 9% sampai 10% dari total populasi penduduk dunia. Adapun negara dengan pemeluk agama Buddha terbesar adalah negara Tiongkok, yakni sebanyak 254,7 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai separuh atau 50,24% penganut agama Buddha di seluruh dunia. Negara dengan penduduk yang beragama Buddha terbesar berikutnya adalah Thailand, yaitu sebanyak 66,12 juta jiwa atau 13,04%. Selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan India kuno terhadap Indonesia. 1. Agama Hindu dan agama Buddha. Pemeluk agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia jumlahnya cukup banyak hingga sekarang. Pada perkembangannya, agama Hindu dan agama Buddha berakulturasi dengan sistem kepercayaan dan kebudayaan di Indonesia. Terjadilah akulturasi dalam bidang kepercayaan. Hal ini dapat kita lihat melalui upacara keagamaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak hanya menyembah dewa-dewi dalam agama Hindu dan agama Buddha, namun juga melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang.
Bahkan terjadi akulturasi kebudayaan antara agama Hindu dan agama Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia yang memunculkan kebudayaan baru. Yang kedua, bahasa dan sastra. Terlihat dari penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, huruf Pallawa berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Bahkan pada prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia, banyak yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, kesenian. Dapat kita lihat pada seni bangun, kemudian seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief, dan arca pada masyarakat Indonesia. Contoh akulturasi kesenian antara India dan Indonesia terlihat dari candi di Indonesia yang berbentuk punden berundak-undak. Yang keempat, bidang kesusastraan. Bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga-pujangga di Indonesia. Pada perkembangannya, pujangga-pujangga di Indonesia menambahkan nilai-nilai kebudayaan Jawa terhadap cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang kelima, bidang sistem penanggalan atau sistem kalender. India disebut juga dengan kalender Saka, pengaruh kalender dari India. Sistem penanggalan Saka telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung mengkombinasikan sistem penanggalan Saka dengan sistem penanggalan Islam menjadi sistem penanggalan Jawa. Pada masa kini, sistem penanggalan Saka masih digunakan oleh masyarakat di Bali yang beragama Hindu untuk menentukan hari kebesaran dan upacara keagamaan. Yang keenam, sistem pemerintahan atau bidang politik. Pengaruh kebudayaan India terhadap bidang pemerintahan atau politik di Indonesia. Bangsa India memperkenalkan sistem kerajaan feodal dengan konsep dewa raja. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, karya MC Rickles, Sistem Feodal Kerajaan di Indonesia, memposisikan raja sebagai titisan dewa, sehingga keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat. Lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram, dan lain-lainnya. Munculnya kerajaan-kerajaan ini adalah faktor pengaruh dari India. Untuk lebih memahami pengaruh kebudayaan India terhadap kebudayaan Indonesia, mari kita saksikan video berikut.
irade lancar ajab manut istirone dan butuh irade sabarnya. Bodoh jenis Biana papa biana Mimi aja rumah kerja Ane jani puan dengan mampu Takkan alah ini jenis sepi jampitan pedungkatan musunih sing anak aku
Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.